Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 13 September 2022 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Eustachius Panca Setianta. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 12 sampai ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 27 sampai ayat 31a. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu, meskipun anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Entah kita orang Yahudi, entah bukan Yahudi, entah budak, entah orang merdeka. Sebab tubuh tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kalian semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menentukan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, Ia menentukan mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berbicara dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Maka berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Demikianlah sabda Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan
sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7, ayat 11 sampai ayat 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya."
Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Hari ini gereja memperingati perayaan Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia tahun 349. Ayahnya seorang perwira tinggi militer yang meninggal dunia beberapa saat setelah ia dilahirkan. Yohanes dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh seorang ibu bernama Antusa, seorang wanita Kristen yang saleh dan bijaksana. Antusa sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ia berusaha agar mereka memperoleh pendidikan dari guru-guru terbaik masa itu. Yohanes sendiri mendapat bimbingan dari seorang ahli sastra Yunani dan ahli retorika terkenal bernama Libanius. Tak mengherankan, Yohanes tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan menonjol dalam sastra dan retorika. Jika ia berbicara, semua pendengarnya terpesona pada kata-katanya yang indah. Kecakapannya merangkai kata membuat ia dijuluki Yohanes Chrysostomus atau Yohanes si mulut emas. Sejak kecil Yohanes ingin menjalani kehidupan religius dan memberikan diri seutuhnya pada Tuhan. Yohanes lalu menjadi seorang pertapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. 2 tahun berikutnya, ia hidup dalam kontemplasi dan merenungkan firman Tuhan. Akibatnya, perut dan ginjalnya jadi rusak permanen. Karena kesehatannya semakin memburuk, dengan terpaksa dia kembali ke Antioquia. Ia kemudian menjalani pendidikan sebagai imam dan ditabiskan di sana. Meskipun sering sakit-sakitan, namun Yohanes tetap melakukan banyak karya yang mengagumkan. Ia berkhotbah 1 atau 2 kali sehari, memberi makan fakir miskin, serta memberikan perhatian kepada para yatim piatu. Yohanes tidak pernah ragu untuk menegur mereka yang berbuat salah, bahkan ratu sekalipun. Sebuah tegurannya kepada Ratu Eudoxia, istri dari Kaisar Arkadius, karena gaya hidup yang amat mewah dan boros, membuat ratu membencinya. Perseteruan ini membuatnya sampai 2 kali dibuang ke pengasingan. Dan pada yang kedua kali itulah, ia meninggal dalam perjalanan menuju pengasingan. Ia wafat di Kormana, Pontus, pada 14 September tahun 407. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah Yesus yang menghidupkan pemuda dari daerah Nain yang begitu menggemarkan warga saat itu. Belas kasihan Yesus terhadap janda ini menunjukkan bahwa Allah berbelas kasih dan mempunyai kepedulian yang khusus bagi para janda atau siapapun yang sebatang kara di dunia ini.
Nain terletak sekitar 10 mil di sebelah tenggara Nazaret. Dekat gerbang timur kota ini, di jalan yang menuju ke Kapernaum, terdapat pekuburan batu. Yesus yang menuju Nain dari Kapernaum mungkin bertemu dengan arak-arakan yang keluar dari kota menuju ke kuburan tersebut. Nasib seorang janda di Timur Tengah saat itu cukup menyedihkan, apalagi sepeninggal putranya yang menjadi tulang punggung keluarga. Seorang janda tidak mudah memperoleh pekerjaan yang menguntungkan sehingga ia sangat bergantung pada keluarga laki-laki yang paling dekat. Terdapat banyak saksi yang melihat mukjizat tersebut, sehingga mereka dapat membuktikan kebenaran kejadian itu. Peristiwa kematian pemuda dari Nain yang semula menjadi kabar duka cita, kemudian menjadi kabar sukacita karena memunculkan harapan akan kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tindakan Yesus menolong janda yang ditinggal putranya juga memberi pesan menggerakkan hati manusia untuk berbelas kasih. Bunda Teresa pernah berkata, "Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar." Kata-kata Bunda Teresa ini akan tetap cocok untuk kehidupan di segala zaman. Contohnya, mustahil untuk kita mampu membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan Yesus 2000 tahun lalu itu. Akan tetapi, kita dapat melakukan banyak kebaikan-kebaikan kecil seperti membantu dan menyemangati teman yang sedang menghadapi kesulitan sebagai dampak dari pandemi saat ini. Hal yang amat penting untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan kecil dan sederhana dengan cinta yang amat besar adalah hati yang peka dan mudah tergerak oleh belas kasihan, sama seperti Yesus, dan yang juga telah dilakukan oleh Santo Yohanes Chrysostomus seumur hidupnya. Mari kita memohon rahmat Tuhan untuk menumbuhkan hati yang peka dan penuh belas kasih di dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, curahkanlah rahmat-Mu agar kami dapat belajar memiliki hati yang peka dan mudah tergerak oleh belas kasihan kepada sesama dan lingkungan sekitar kami seperti hati-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan teladan hidup kami kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.